gue pengen banget sih ngilangin kata oknum ini jadi orang bangsat gitu loh, ngerti gak sih lo? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi balik lagi di channel gua. Hari ini cuacanya mendung cuy. Jadi di video kali ini gua mau ngobrolin tentang gua tuh yang waktu pas foto di ala-ala luar negeri gitu vibe-nya. Itu sebenarnya gua foto di daerah Jakarta Utara sih itu masuknya ya. Hampir mau ke Kelapa Gading. Jadi itu tuh rukonya keren banget cuy. Gue tuh udah lama banget pengen foto di situ, cuman kayak baru kesempatan aja tuh hari itu pas pakai motor ini kan. Itu ruko udah jadi sekitar tahun 2020-an tuh udah ada sih, udah jadilah gitu. Nah pas gua pakai CBR waktu itu gue pengen banget tuh foto di sana, cuman belum kesampean aja gitu. Nah pas kesampeannya ya pakai Aerox gitu, pas banget cuacanya tuh mendukung gitu. Gua kan fotonya pagi-pagi gitu cuy, cahayanya tuh dapat aja gitu. Jadi gue cuman kayak ngedit dikit-dikit doang di Lightroom. Ntar gue salip dulu. Jadi gue cuman berapa foto doang tuh. Padahal gue sebenarnya pengen banget sambil bikin video potret juga gitu kan. Cuman keburu ada satpam. Gue nggak ngerti deh kenapa ya. Kenapa kita itu misalnya kayak contohnya gua itu cuman foto-foto di depan ruko yang belum banyak yang nyewa gitu ya, atau belum banyak yang beli, bener-bener masih ruko kosong, itu selalu kayak diusir gitu loh cuy. Secara nggak langsung tuh kayak diusir gitu. Itu kenapa gitu loh. Gua sampai sekarang tuh masih nggak ngerti gitu. Padahal kalau gua lihat dari sisi positifnya, itu bisa jadi exposure buat lokasi itu gitu. Misalnya kayak foto yang di itu, gua kan fotonya di Agung Sedayu tuh, ruko-ruko di situ lah ya. Menurut gua itu tempatnya asik banget sih, adem, enak, ya enak aja gitu. Maksudnya kayak nyaman aja gitu tempatnya gitu kan. Meskipun belum banyak tenan-tenan yang nyewa atau beli ruko di situ, itu udah menjual banget gitu loh. Lokasi itu menjual banget gitu. Nah menurut gua exposure yang dia dapat kalau misalnya ada aja yang misalnya bikin videonya bukan video komersil ya, lebih kayak video bukan iklan TVC gitulah. Kalau iklan TVC mungkin ya ada izin dan sebagainya kayak gitu-gitulah ya. Ini kan kayak cuman buat media sosial gitu loh, ngerti gak sih? Bukan corporate juga gitu. Menurut gua, kalau gua yang jadi pengelola daerah tersebut, gua sih nggak apa-apa sih. Malah gua support sih. Jadi tempatnya gua bikin kayak bener-bener estetik gitu. Jadi secara nggak langsung kita tuh dimarketingin sama orang gitu loh. Jadi cost marketingnya nggak perlu banyak jadinya. Jadi cost marketingnya nggak perlu banyak, udah di marketingin sama orang gitu, udah enak aja gitu. Tahu-tahu udah viral aja. Terus kan jadinya gini loh, gua tuh selalu pernah gitu ya lihat foto orang, ini kok keren banget tempatnya ya. Jadi kepo gitu, ini di mana gitu kan. Pada akhirnya ya jadi kepo, jadi pengen kesana gitu. Kalau misalnya udah pengen kesana, mau nggak mau ya, kalau ada sesuatu yang bisa dibeli di sana, jadi bisa gitu, jadi cuan kan buat dia. Buat tenan-tenan di sana jadi cuan gitu, secara nggak langsung gitu kan. Terus jadi rame tempatnya. Kan tujuannya orang membuat suatu produk kan nyari masa.
nyari keramaian biar produknya bisa dibeli gitu kan. Itu sih gua sampai sekarang tuh masih belum masuk aja gitu logikanya ketika ada suatu tempat yang menurut gua bagus buat divideoin atau dibuat background foto, terus kayak diusir-usirin tuh kenapa gitu loh. Karena kalau bagian sisi negatifnya nih ya, bagian sisi negatifnya apa sih? Maksudnya lu nggak bisa lihat apa ya, orang yang datang ke situ cuman buat foto doang sama orang yang ke situ buat niat negatif tuh emang nggak bisa ngelihat gitu ya. Kan kelihatan gitu. Kalau contohnya gua nih ya, contohnya gua kemarin kan cuman gua sendiri sama motor, abis itu foto-foto udah gitu, nggak ada lighting, nggak ada apa-apa, udah pakai handphone aja udah selesai gitu. Itu kan ya kali mau maling, itu mau maling apaan anjir, sendirian susah lah, ntar kalau ketahuan motornya ditinggal gitu kan gak lucu anjing, nggak kayak gitu kan. Sering beberapa kali gitu, pokoknya ada aja nggak boleh di sini lah, nggak boleh gini lah, nggak boleh gitulah. Maksud gua kenapa gitu loh. Coba kalau misalnya ada yang nonton video ini terus kalian ada di bidang itu, lebih kayak ke pengelola gitu kali ya, di suatu tempat yang bukan tempat destinasi wisata, kenapa gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya rame-rame mungkin ya bisa sih, lu usir-usirin bisa kalau misalnya rame-rame gitu. Cuman kalau rame-rame terus di situ ada tempat yang kayak buat ngopi-ngopi, buat fast food gitu, mungkin nggak juga sih ya. Gue mau nyalip Vario nggak boleh anjir. Tapi balik lagi sih, anak-anak San Mori sekarang tuh kalau misalnya lagi kumpul gitu ya, lagi kopdar ketikum tertentu gitu, biasanya kan kayak sekarang kan modelnya di fast food gitu kan, atau mungkin di tempat-tempat yang banyak Starbucks lilingnya kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak di fast food gitu, emang sih kayak mereka tuh cuman ngumpul doang, menu-menuhin parkiran tapi nggak beli gitu loh. Kalau menurut gue ya mendingan di kayak tempat-tempat Starling gitu sih cuy, kayak ya udah gitu, pilihannya banyak gitu, nggak itu istilahnya tuh kayak lahannya tuh dipakai bersama gitu loh, nggak kayak misalnya lu di fast food KFC kayak di Bandung tuh kan waktu itu pernah viral tuh, penuh banget, cuman yang beli nggak semuanya beli gitu, bahkan 50%-nya juga enggak gitu, kayak cuman menuhin parkiran doang gitu. Itu masuk akal sih kalau misalnya di nextnya anak-anak San Mori ini nggak dibolehin masuk gitu, karena itu cuman kayak masuk doang, parkir tapi nggak beli gitu loh cuy. Ya kayak gitu kan jadi menuhin doang gitu loh. Yang tadinya orang pengen beli karena ngelihat parkirannya penuh, jadinya nggak jadi gitu loh. Itu masuk akal sih cuy. Cuman ini kayak gue nggak ngerti deh, kayak waktu itu pernah di mana ya, di daerah ruko-ruko juga, cuman di jalanannya gitu, dan itu bener-bener sepi, nggak ganggu orang lain. Tetap aja cuman dapat berapa foto doang, habis itu diusir gitu cuy. Kayak kemarin tuh gue di Agung Sedayu cuman dapat berapa foto doang, itu juga cepet banget gua ngambilnya. Gue juga udah feeling sih ini pasti nanti kalau ada security diusir sih, ya bener kan. Cuman gue lagi nggak on cam aja, gue emang bener-bener kayak waktu itu jam-jam berangkat kerja gitu loh, bener-bener gue niatnya tuh nanti lewat sini gue pengen foto-foto kayak gitu cuy. Ini cuacanya mendung-mendung gimana gitu loh, jadi ya itu keresahan gue sih cuy. Jadi kita tuh mau berekspresi tuh dibatesin gitu. Terus ada lagi keresahan yang misalnya gue pernah waktu itu pas zamannya masih kayak ala-ala fotografer gitu.
ala-ala fotografer. Terus gua hunting foto sama temen gua waktu itu di Grand Wisata. Di Grand Wisata kan yang di depan tuh, yang mau masuk ke dalam tol itu kan ada lapangan gitu nggak sih cuy? Nah di situ gua tuh lagi foto aja gitu, lagi foto hunting aja sama temen gua, tes kamera, tes lensa kayak gitu-gitulah. Itu ada bocil-bocil rame-rame sih, karena dia berani ya rame-rame. Coba kalau sendiri nggak berani sih, malakin anjir. Menurut gua apa ya, itu kayak ngemis gitu loh cuy. Lu ngemis tapi maksa gitu. Karena waktu itu gue parkir udah di dalam ruko juga gitu. Parkir dalam ruko, apa yang harus dibayar lagi gitu kan. Jadi orang-orang kayak gini nih, orang-orang kerombolan kayak gini nih yang bikin ekonomi di tempat tersebut tuh nggak tumbuh gitu loh cuy. Jadi orang jadi males gitu loh. Apa-apa bayar, apa-apa bayar. Maksud gue, apa-apa bayar tuh jadi kesannya tuh malesin gitu loh. Kan ada pepatah yang bilang kalau misalnya keretakan kecil tuh bikin sesuatu yang lebih besar gitu loh. Ya kayak gini, ya meskipun lu minta 2.000 seikhlasnya, itu kan keretakan kecil kan. Jadinya ya jadi gede. Gedenya apa? Gedenya ketika orang udah males ke situ lagi, ya jadi nggak ke situ, jadi sepi, jadi nggak ada ekonomi yang bertumbuh lah jadinya ya udah nggak ada aja yang mau beli, nggak ada aja yang mau kesana gitu ya. Jadi apa-apa dibuat kayak dipalakin anjir. Mending kalau misalnya resmi gitu, itu jelas gitu loh. Kayak waktu itu gue pernah ke daerah Bogor cuy, ke daerah Bogor, gue sebutin aja kali lah. Gue nggak tahu sih sekarang kayak gimana, cuman waktu itu hutan pinus, gue lihat di media sosial tuh keren banget tempatnya, enak banget tempatnya. Terus kayak gue pengen lah kesana gitu kan, pengen lihat vibe-nya tuh gimana, sama nggak kayak di Instagram gitu kan. Karena share di Instagram tuh fotonya tuh keren gitu loh, maksudnya kayak buat healing anjir. Kalau bahasa sekarang kan healing gitu kan. Kalau dulu tuh kayak cuman buat refreshing gitu loh, tuh enak gitu. Lebih kesananya sih sebenarnya gua. Nah ketika gua masuk ke kawasan situ, di depan itu kan kayak ada gapura gitu ya. Dulu sih ada sih, cuman nggak tahu sekarang ada gapura gitu sebelum masuk ke hutan pinusnya. Nah itu kena biaya tiket tuh, kena biaya tiket. Di situ udah tertulis sama parkir, padahal di tiketnya gitu. Cuman ketika masuk di dalam itu, di dalam kan kayak ada spot-spot tertentu lah gitu. Itu ada parkir lagi cuy. Ada parkir lagi goceng. Waktu itu sih goceng sih, satu motor goceng. Itu kan sesuatu yang kecil, yang ya elah goceng doang. Cuman bukan masalah ya elah goceng doang anjir. Jadinya orang-orang yang benar-benar pengen menikmati liburan ke sana, akhirnya jadi males gitu loh. Kok ada pungutan kayak gini lagi, padahal gue di depan tuh udah bayar gitu loh. Jadinya apa? Jadinya orang yang jualan di situ nggak dapet exposure-nya cuy, nggak dapet gitu. Jadi dia percuma, nggak ada pengunjung. Karena pengunjung udah males buat datang ke lokasi itu, akhirnya nggak laku. Apa? Akhirnya ekonomi di daerah tersebut ya tutup gitu loh. Salah siapa ya? Salah oknum, gue bilang oknum. Karena sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu salah, itu namanya oknum. Anjir nggak lo? Gue pengen banget sih ngilangin kata oknum ini jadi orang bangsat gitu loh. Ngerti gak sih lo? Kesel gue. Jadi mau nggak mau kita tuh datang ke tempat yang bener-bener dibuat sama pemerintah gitu loh. Kayak misalnya di Jakarta Ancol gitu, itu udah jelas gitu kan, dibangun sama Pemda setempat gitu, dibangun sama Pemda setempat, udah jelas. Pungutan kotornya udah nggak ada karena udah terstruktur. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi nggak ngebelain UMKM kan jadinya. Niatnya kita mau ngebantu UMKM, jadinya ngebantu tenan-tenan yang gede. Iya kan?
Jadi itu beberapa keresahan gua sih, beberapa keresahan gua yang bikin gua kayak, ini kalau kayak gini terus ya kita gimana majunya anjir. Orang lokal aja males buat datang ke destinasi lokal dia, apalagi orang istilahnya luar negeri gitu loh. Ya mereka juga males juga. Malah kadang kan kalau misalnya bukan orang lokal dimahal-mahalin, jir. Kan nggak kayak gitu. Jadi kesannya tuh pengen yang instan tapi mahal gitu loh. Nggak mau yang dapatnya dikit-dikit tapi continue gitu. Nggak mau yang kayak gitu orang-orang kita tuh. Maunya tuh instan, gede, perkara dia repeat order lagi apa enggak itu belakangan gitu. Kan nggak kayak gitu anjir. Mendingan lu murah, pelayanan lu asik, enak, orang nggak perlu disuruh bakalan datang lagi gitu. So jadi videonya segini dulu aja, karena ya itu cuman keresahan gua aja sih. Tapi gua pikir sih banyak sih yang meresahkan sesuatu hal yang sama, cuman nggak ada yang speak up aja gitu. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat, bisa kalian share, dan jangan lupa di like videonya. Kalau misalnya kalian suka, banyak-banyakin share aja, biar teman-teman yang lain tuh bisa, atau orang-orang yang ada di kapasitas ini tuh bisa ngebantu kita gitu loh cuy, ngebantu membenahi lebih baik gitu. Jadi videonya segini dulu aja. Kita sambung di video selanjutnya. Bye bye.